dalam sidang UP ini, ya, ini para penguji akan memberikan masukan-masukan telahan untuk saudara ke depan menulis terkait dengan saudara yang akan ditulis. Sedikit saja terkait dengan ada dua hal terkait dengan teknik penulisan dan ke materi saya. Ya, penulisan saudara buku panduan Unpadnya tolong dijaga gitu ya, dibuka lagi sehingga teknik penulisannya nanti akan sesuai, walaupun di sini ada beberapa juga saudara masih menggunakan kata-kata di awal kalimat atau di awal alinea masih huruf-huruf sambung gitu ya. Nah, saudara nanti tinggal perbaiki sedikit. Baik, langsung saja ke materi ya. Saudara menulis di sini terkait dengan tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum, ya, akta yang cacat hukum oleh majelis hakim karena adanya sertifikat ganda menurut hukum positif Indonesia ditinjau dari perspektif keadilan, ya, studi kasusnya di putusan Mahkamah Agung ya nomor 3. Ya, baik. Saudara Dian, ya, di latar belakang saudara belum terlihat jelas, ya, bahwa saudara melihat bahwa adanya permasalahan di situ yang muncul karena saudara melihat di sini ada cacat akta yang karena objek tanda bukti haknya berupa sertifikat itu ganda. Ya, kenapa ganda? Nah, begitu saudara harus jelaskan gitu. Ya, kenapa ganda? Nah, tentunya kenapa ganda ini saudara harus berkonsultasi ya dengan praktisi baik di kantor pertanahan ya, kota kabupaten. Kenapa nih timbul sampai dengan sertifikat ganda? Sertifikat ganda, saudara tahu nggak bahwa sertifikat ganda itu dua-duanya asli? Ya, maksudnya begitu kan? Siap, Pak. Atau salah satunya palsu? Tidak, kedua-duanya asli, Pak. Kedua-duanya asli, ya. Siap. Jadi dua-duanya asli. Nah, lalu bagaimana mengapa sertifikat ganda itu muncul, ya? Nah, kenapanya itu, why-nya itu saudara harus pelajari, ya. Karena beberapa hal tuh, ya, sertifikat ganda itu muncul, ya. Baik itu dari tanah yang belum didaftarkan ataupun tanah yang dari pendaftaran pertama pemeliharaan data, ya, begitu. Jadi saudara memunculkan itu di latar belakang. Ya, lalu sedikit saja tadi ada originalitasnya hampir sama tuh, ya, dengan penulis terkait hampir sama terkait dengan penulis siapa tuh dengan judul kedudukan dan tanggung jawab PPAT juga, begitu ya. Nah, itu sudah tinggal berkonsultasi dengan pihak pembimbing, begitu ya. Nah, itu terkait dengan latar belakang, begitu ya. Lalu masuk ke identifikasi masalah, saudara mempermasalahkan terkait dengan tanggung jawab hukum PPAT, ya, dan pertimbangan hukum, ya, majelis, gitu ya, terkait dengan itu. Nah, tentunya kalau saudara berbicara terkait dengan tanggung jawab PPAT, maka di kerangka pemikiran, ya, di bab 1 ini atau nanti di bab 2, saudara harus perkuat, ya, terkait dari asas hukum terkait dengan PPAT-an, ya, baik, ya. Berarti di situ di kerangka pemikiran saudara harus berbicara, pertama saudara harus berbicara mengenai tentang akta, Siapa? Ya, tentang akta. Apakah akta itu perjanjian atau bukan, Dian? Siapa? Akta itu perjanjian atau bukan? Siap, perjanjian, Pak. Nah, kalau akta itu perjanjian, maka saudara harus bahas terkait dengan buku 3 KUH Perdata yang mengatur tentang itu, baik terkait dengan syarat sahnya perjanjian dan turunannya, begitu ya, ataupun keotentikan aktanya, ya. Karena akta PPAT itu mutlak harus dia akta otentik, ya. Siap. Harus akta otentik karena ada asas publisitas. Nah, saudara harus bahas juga asas publisitasnya, ya. Karena tanah itu adalah bagian dari hukum benda. Nah, dibahas juga dari buku 2 KUH Perdata hukum bendanya, ya. Nah, selain saudara bahas akta, juga tentunya, ya, sebagai variabel dari judul, saudara juga di sini
harus dijelaskan terkait dengan pejabat pembuat akta tanah. Ya, karena pejabat pembuat akta tanah juga tentang tentuan PPAT itu diatur ya oleh peraturan pemerintah dan turunannya. Ya, bahkan dari hulu sampai hilir peraturan perundang-undangannya. Ya, dari Undang-Undang Dasar 45, pasal 33, kalau turun ke Undang-Undang Pokok Agraria di pasal 2 tentang penguasaan negara, ya. Lalu juga turun ke pasal 19 tentang pendaftaran tanah, ya. Nah, dari pendaftaran tanah turun juga nanti di pasal 4567 harus ada bukti peralihan terkait dengan pendaftaran tanah. Begitu, ya. Jadi nyusun di sana sampai ke peraturan PPAT. Kenapa PPAT itu harus muncul, ya? Terkait perlindungan dan kepastian hukum pemegang hak atas tanah, ya. Itu PPAT-nya di peraturan 398 dan peraturan terkait di bawahnya, begitu. Ya, karena ini sertifikat ganda, begitu juga ya di kerangka pemikiran saudara harus bahas juga terkait pendaftaran tanah, begitu ya. Jadi tadi yang menurut saudara yang berikan tentang kerangka pemikiran ya dilengkapi. Nah, pendaftaran tanahnya saudara harus dibahas juga ya, peraturan P2497 dan turunannya. Tadi kan saudara juga bahas sedikit ya bahwa dalam melaksanakan perbuatan hukum di dalam akte PPAT itu harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kan itu semua ada di peraturan pendaftaran tanah ya, terkait dengan objek hukumnya tanahnya semua ada di pendaftaran tanah tuh ya. Jadi saudara akan membahas itu, akan keluar kenapa sih permasalahan sertifikat ganda itu muncul ya. Setidaknya pendaftaran tanah akan membahas terkait dengan itu ya. Ada 2 objek tuh, ada pendaftaran pertama kali, ada pemeliharaan data ya, bagaimana sertifikat ganda itu muncul dan sebagainya ya. Nah, saudara bahas juga tuh terkait pendaftaran pertama kali, atau saudara tahu nggak pendaftaran pertama kali? Pendaftaran yang di pendaftaran tanah adjudikasi ya Pak izin. Nah, yang belum pernah ada kepemilikan sebelumnya. Nah, kalau adjudikasi itu adalah program saja ya dari kantor pertanahan. Pendaftaran pertama kali itu ya objek-objek tanah yang belum didaftarkan ya, seperti misalnya tanah adat dan sebagainya. Saudara teliti itu ya, kalau di situ potensi muncul sertifikat gandanya tinggi, begitu ya. Nah, saudara harus main-main tuh ya ke desa, ke kecamatan ya, terkait dengan wakaf-wakaf bukti awal untuk pembuatan akta terkait dengan tanah adat ya. Kenapa mesti muncul sertifikat ganda itu banyak dari sana. Saudara harus lakukan penelitian juga ya ke sana ya, ke staf-staf desa di sana bagaimana ya tanah-tanah yang belum terdaftar ya. Gitu. Jadi banyak yang saudara harus lengkapi gitu ya di dalam nanti penulisan saudara ke depan, begitu ya, terkait dengan materi ini ya. Itu saja Dian Prastika ya yang saudara nanti harus bahas. Saya membahas terkait tadi latar belakang dan pemikiran yang harus lebih tajam, begitu ya, karena apalagi latar belakang saudara harus menjawab dari identifikasi masalah ini ya nanti di babak berikutnya ya. Itu saja Ketua Sidang. Atas waktu dan tempatnya saya berikan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ketua Sidang dengan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Alin atas masukannya. Nanti saudara catat dan diskusikan ya dengan para pembimbing. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Rina Jamilah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya. Ini tuh siapa namanya? Dian ya? Dian Bu, izin. Dian. Baik, kita mulai dari judul ya. Dian ya? Iya, Bu. Nah, ini kalau dilihat dari judul terlalu panjang ya. Tapi panjangnya tidak tidak jelas gitu ya. Seperti begini. Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah kan. Kalau akta pasti aktanya jual beli, hibah, ya, waris, misalnya jual beli tanah, ya. Jadi jangan akta tanah, tapi misalnya akta jual beli tanah, tanahnya juga misalnya tanah milik, karena ada HGU, HGB dan lain sebagainya. Jadi itu
Terus kemudian berkaitan dengan akta yang dinyatakan cacat hukum oleh majelis hakim. Kalau saran saya lebih baik oleh majelis hakimnya itu tidak perlu disebutkan ya, karena memang perintah undang-undang pun dan PP bahwa untuk menyatakan cacat hukum ya terhadap satu akta otentik ini harus oleh pengadilan ya. Sudah jelas di sana nanti di dalam undang-undang dan PP bahwa harus dinyatakan oleh hakim. Kemudian karena adanya sertifikat ganda, sertifikat apa gitu kan? Ini sertifikat tuh banyak ya. Sertifikat misalnya hak milik atas tanah atau sertifikat tanah hak milik, sertifikat tanah HGU, HGB, hak pakai dan lain-lain. Yang ganda ya. Gitu. Siap. Nah, menurut hukum positif, saya rasa jangan tidak perlu juga menurut hukum positif, walaupun nanti saudara akan membahasnya. Kemudian, mangga kalau mau dilihat ditinjau dari perspektif keadilan, ini kenapa Dian harus dilihat dari perspektif keadilan, di mana apakah ada ketidakadilan ya di dalam kasus ini atau yang saudara teliti? Coba disampaikan dulu. Karena posisi kasusnya itu, Bu, jadi si penggugat ini punya sebidang tanah, sebidang tanah hak milik. Nah, lalu dia tidak tahu bahwa sebagiannya itu sudah dikuasai oleh tergugat. Tergugat itu tergugat satu, dia mendapatkan sertifikat tersebut dari program adjudikasi pendaftaran tanah untuk pertama kali, Bu, izin. Siap. Lalu sertifikat oleh tergugat satu itu dijual kepada tergugat dua. Nah, berdasarkan AJB yang dibuat oleh notaris yang juga sebagai tergugat tiga. Nah, lalu di aspek ketidakadilannya di mana? Aspek ketidakadilannya di dalam putusan itu, Bu, si notaris sudah memberikan jawaban kalau dia sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, tetapi majelis hakim siap. Bolehlah dilihat dari aspek ketidakadilan. Nah, tapi di sini studi putusan pengadilan Mahkamah Agungnya saya rasa tidak perlu disampaikan di sini di judul ya. Di judul, nanti di latar belakang ya silahkan saja ya. Karena nanti kalau tesis itu, kalau studi kasus itu bukan khusus untuk level magister gitu ya. Biasanya kalau studi kasus adalah di tingkat strata S1 gitu ya. Jadi lebih baik kalau menurut saya disimpelkan, bisa tanggung jawab pembuat akta PPJ, tanggung jawab PPAT ya. PPAT terhadap ya akta misalnya jual beli tanah hak milik yang cacat hukum ya, yang cacat hukum karena adanya sertifikat tanah hak milik ganda ya. Siap, Bu. Itu ditinjau dari misalnya perspektif keadilan gitu ya. Mangga silahkan. Jadi ada beberapa hal yang dihilangkan. Kemudian di latar belakang karena di sini dia terlalu banyak muncul undang-undang dan pasal-pasalnya sehingga kesulitan ya untuk dikerangka pikir. Nah, gitu. Jadi di latar belakang yang umum-umumnya saja ya. Kemudian solennya yang sifatnya umum, kemudian baru ke seinnya. Seinnya juga jangan terlalu detil sampai nama-nama tergugat ya, penggugat, luas. Menurut saya tidak demikian gitu ya. Nanti untuk pemaparan putusannya. Sehingga di sini alasan-alasan kenapa saya tertarik mengambil judul ini karena ada kesenjangan antara solen sein dan ini dapat dibuktikan dari putusan Mahkamah Agung ya, yang salah satu dasar pertimbangannya adalah ini. Nah, memang di sini sudah ada state of the art, sudah bagus ya. Tetapi tentunya di sini dengan adanya state of the art itu ada peneliti-peneliti yang mirip dengan penelitian Dian, tapi apa perbedaannya ya? Jadi di sini sehingga barangkali nanti ada kebaruannya ya dari penelitian ini.
Jadi harus disampaikan bedanya di mana penelitian ini, gitu ya. Siap, Bu. Nah, kemudian kerangka pikir, nah tadi ya, dan kerangka pikir. Oh, ada suaranya. Bu Lina, ke mute itunya suaranya. Dari tadi, Bu Rin? Enggak, baru. Oh, ya. Jadi Bu Dian, Siap. ini untuk di kerangka pikir, ya, karena perangkat pikir itu tidak bisa lepas dari permasalahan, ya. Teori-teori apa saja yang harus ada di dalam kerangka pikir itu melihat kepada permasalahan, ya, yang diuraikan per poin gitu ya. Munculkan pasal-pasalnya, ya, termasuk berkaitan dengan tadi azas keadilannya, ya, tidak lepas. Nah, cuman ada kekurangannya di sini. Dian itu berkaitan dengan pendaftaran tanah itu kan ada yang baru ya, ada nggak? Setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP berapa? 18 tahun 2021 yang merubah PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah dan kemudian menghapus ya hak-hak atas tanah yang diatur dalam PP 40, bukan menghapus, mencabut ya 40 tahun 96. Karena nanti di sini Dian akan membahas itu ya, membahas hak atas tanah yang UUPA, hak atas tanah yang di dalam PP 4096 yang sudah tidak berlaku itu tidak dibahas ya, tapi langsung ke PP 18 tahun 2021. Nah, ini sama sekali tidak disinggung ya. Nah, kemudian di kerangka pikir pun berkaitan dengan pendaftaran tanah tidak hanya cukup pasal 19 UPA ya. Karena pasal 19 itu ditujukan kepada negara berkewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia. Tetapi juga untuk para pemilik hak atas tanah seperti pasal 23, pasal 32, pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria itu diwajibkan bagi para pemilik hak atas tanah, HGU, HGB ya. Nah, nanti kalau di kerangka pikir karena ini tentang hak milik ya langsung saja ke pasal 23. Pasal 19-nya ya untuk negara ya. Kemudian kepada pasal 23-nya gitu ya. Termasuk kepada PP. Karena dalam PP itu ada yang berkaitan dengan pembatalan karena adanya cacat hukum ya. Di sini yang termasuk tadi sertifikat ganda itu termasuk cacat administrasi. Ya, itu ada di PP 18 tahun 2021 pasal 64 ayat 1 huruf AB. Ya. Itu yang berkaitan dengan pembatalan karena adanya sertifikat cacat administrasi yang mana termasuk di dalamnya adalah sertifikat ganda, sertifikat tumpang tindih gitu ya. Itu nanti dia dimasukkan di kerangka pikir. Nah, kemudian apa namanya? Metode ya tadi ya. Ini di metode sering mengadakan masih ada kata penulis, tapi peneliti ya di sini ya. Kata kita jangan dibuang saja kata kitanya. Nah, terakhir ini untuk sistematika penulisan ya. Itu di bab 2. Jadi Dian tidak hanya bicara tanggung jawab PPAT, tetapi di sini justru bicara tentang apa namanya hak atas tanah ya. Kemudian pendaftaran tanah ya, berkaitan juga perjanjian jual belinya, aktanya ya. Ini ada di bab 2. Kemudian juga azas keadilannya tadi ya, tujuan hukum atau kepastian keadilan dan kemanfaatan. Terus di sini tidak perlu memaparkan tentang pembatalan pengadilannya ya. Justru nanti di bab 3, fakta konkret yaitu putusan MA ya yang membatalkan tentang akta tadi ya yang sertifikat ganda. Di sini tanggung jawab. Nah, jadi di sini di dalam bab 3 Dian akan memaparkan judulnya tentang putusan tadi
putusan. Hanya satu putusannya ini. Siap, hanya satu izin. Putusan, tapi Cari sudah lagi sampai di jangan MA, satu. Bu. Udah sampai di MA. Oh, sampai di MA ya, Siap. jangan satu kalau bisa mah ya. Oh, siap, Bu. Terus di bab 4, ya ini udah betul ya, di bab 4 isinya tadi identifikasi masalah ya. Dua-duanya apa yang akan dibahas di sini. Ini tanggung jawab dana terhadap akta ya. Memang sesuai judul pakai kata analisis, cuman di dalamnya ini saudara akan menyelesaikan satu identifikasinya apa, yang kedua identifikasinya apa, gitu ya. Jadi di sini di bab 4 memang Dian akan menyelesaikan permasalahan oleh bab 2 dan bab 3 ya. Jadi di sini saudara menjadi lawyernya ya, supaya nanti di bab 5-nya yaitu simpulan dan sarannya atau simpulannya bisa berhasil, jadi menjawab permasalahan yang menjadi permasalahan ya. Nah, simpulan adalah menjawab permasalahan. Terus itu saja barangkali Burin, udah bagus sebetulnya ya ini Dian ya. Cuma di bab, jadi sekali lagi di latar belakang jangan terlalu banyak teori-teori pasal-pasal yang dimunculkan, yang sifat-sifat umum aja. Nanti tarik ya, copy paste ke kerangka pikir ya, ke kerangka pikir. Nah itu. Terus kemudian itu saja ya. Sebetulnya ini udah bagus dia. Itu saja Kak Prodi, masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Lina Jamila SMH atas telaahannya ya, saudara dia nanti diperhatikan ya apa yang tadi dimasukkan. Kemudian saya akan menambahkan sedikit tadi berkaitan dengan judul, ya betul ya, coba disederhanakan saja. Misalnya berkaitan dengan tanggung jawab atau akibat hukum atau apa, pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum ya, karena adanya sertifikat ganda. Mungkin nanti fokusnya sertifikat ganda itu di latar belakang sertifikat, apakah sertifikat hak atas tanah, sertifikat atas tanah atas hak milik atau hak guna usaha atau apa, mungkin nanti di latar belakang itu ya dipersempit lagi, dikaitkan dengan perspektif keadilan. Memang kalau di S2 itu biasanya juga kita tidak studi kasus ya, jadi artinya jangan mengambil hanya satu kasus. Harusnya ada beberapa kasus yang menjadi yang diangkat, kemudian nanti kan kita menelaah ya, karena studi kasus itu kan biasanya di S1 saja ya. Kalau S2 harus bisa lebih mengembangkan. Nah, di latar belakang tadi dasar-dasarnya memang sudah ada ya, tadi cuman kurangnya coba saudara bandingkan mungkin dengan beberapa kasus yang lain ya. Ya, Bu. Kemudian juga saudara jelaskan sampai kewenangan PPAT itu apa saja sih kalau secara keharusannya ya. Ya, Bu. Di mana diaturnya kan tadi juga sama Pak Alin sudah sebenarnya kewenangannya apa saja yang seharusnya, fungsinya itu bagaimana gitu ya. Kemudian kenapa kok bisa ada akta yang cacat hukum? Gitu. Misalnya apakah memang di dalamnya ada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan atau apa ya? Kalau biasanya terjadinya cacat hukum itu kenapa? Kemudian ambil kasus-kasus gitu, bukan hanya satu, biasanya kasus di dalam kasus putusan yang sudah ada putusan pengadilan sampai ke Mahkamah Agung yang ini, kemudian yang lain lagi mungkin ada lagi kasus lain yang untuk diperbandingkan ya. Kemudian juga saudara ini sudah ada state of the art-nya sudah ada ya, tapi saudara kayaknya tidak sesuai dengan apa yang saudara kemukakan di identifikasi masalah. Di poin 4 ya, saudara mengatakan bahwa fokus utama dalam penelitian yang ditulis oleh orang lain itu ya adalah tentang ini ya, tentang kedudukan akta ya. Tapi di sini berkaitan dengan tanggung jawab yang dimintakan PPAT ya atas yang dinyatakan cacat hukum dalam perkara sertifikat ganda. Nah, di sini mungkin
sertifikatnya harus disebutkan ya, sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas tanah atau hak milik atas hak guna bangunan, hak guna usaha dan sebagainya. Kemudian juga harus ada di akhirnya itu memberikan mengapa akhirnya saudara ingin meneliti tentang hal ini, gitu ya, ketertarikannya di mana. Misalnya karena dikaitkan dengan keadilannya itu keadilan yang tidak menunjukkan keadilannya itu di dalam hal apa. Kemudian keadilannya untuk siapa maksudnya? Apakah yang diperlakukan tidak adil di sini adalah notaris atau PPAT misalnya, atau para pihak pemegang itu sertifikat itu ya, sementara kan sertifikat itu misalnya yang menerbitkan BPN ya, tapi kemudian yang PPAT harus dipertanggungjawabkan. Itu harusnya ada kronologisnya secara lebih jelas gitu. Karena kan artinya mungkin kalau yang dianggap tidak diperlakukan adil itu PPAT karena sementara yang menerbitkan itu kan BPN. Iya, siap. Sertifikat itu kadang tapi yang hakim membuat mengembalikan ke PPAT gitu. Di sini ada ketidakhati-hatian juga mungkin dari BPN, itu juga harus dibahas. Nah, jadi identifikasi masalah yang pertama tadi ya, tanggung jawab misalnya, atau apakah bisa perlindungan misalnya ya, karena dikaitkan dengan keadilan. Justru tanggung jawab itu yang nomor satu dikaitkan dengan keadilannya, tadi kan ada di dalam judulnya perspektif keadilan. Kemudian yang keduanya, apakah mau perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikatnya seperti apa misalnya ya, atau memang kamu mau membahas pertimbangan hakim. Jadi kalau pertimbangan hakim kan hanya ke satu putusan ya. Kalau pertimbangan hakim dalam memutuskan itu biasanya kalau di dalam tesis itu harus ada beberapa ya, jangan hanya terhadap putusan ini saja gitu ya. Jadi misalnya bagaimana perlindungan hukum misalnya terhadap pemegang sertifikat ya, dikaitkan dengan perspektif keadilan juga. Atau mungkin tanggung jawab bukan hanya PPAT tapi BPN itu juga bagaimana, karena ada amal administrasi misalnya tadi kan kata Bu Lina. Kemudian tujuan penelitian dikaitkan ya atau disesuaikan. Ini sudah saya kira sudah cukup. Cuman tentang kerangka pikir ya, kerangka pemikiran itu juga saudara bicara tentang teori keadilan. Kemudian juga tadi teori pendaftaran ya, hak atas tanah. Kemudian juga karena ada kaitannya dengan notariatan atau PPAT-an harus ada teori kewenangan juga berkaitan dengan kewenangan fungsi ya untuk PPAT-nya sendiri. Metode penelitian sebenarnya sudah ini ya, karena memang metode penelitiannya selalu berkaitan dengan biasanya untuk hukum ini yuridis normatif, tapi saudara ini hanya khusus meneliti satu kasus. Nah, tambahkan ya nanti kasusnya. Jadi jangan studi kasus ya. Meneliti tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan sertifikat ganda, tapi tidak hanya satu kasus putusan saja, tapi ada beberapa gitu. Kemudian berkaitan dengan sistematika penelitian ya, sistematika pembahasan. Untuk bab 3-nya bukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pejabat pembuat akta, mungkin saudara harusnya kasus-kasus yang berkaitan dengan adanya sertifikat ganda misalnya, atau kasus-kasus sertifikat yang terbit karena ada akta yang misalnya cacat hukum misalnya gitu ya, dalam prakteknya. Jadi ada beberapa. Jadi itu objek penelitian bab 3 itu baru dianalisis di bab 4. Nah, bab 4 itu subnya sesuai dengan identifikasi masalah. Sub 1 identifikasi masalah nomor 1, sub 2 identifikasi masalah nomor 2. Nah, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Tapi di latar belakang tadi saya lihat ada kalimat-kalimat yang seperti sudah menyarankan. Nah, itu jangan ya, di latar belakang itu cukup saja dasarnya bagaimana, dasarnya bagaimana gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan saudara ingin meneliti hal tersebut. Baik, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin untuk daftar pustaka saudara juga harusnya ada tulisan dari para pembimbing misalnya, atau penelaah atau dosen-dosen Unisba ya, dosen kenotariatan atau dosen fakultas hukum harus ditambahkan. Nah, ini kan putusan pengadilannya nih
semuanya ini berkaitan dengan satu kasus ini aja ya? Siap. Saudara? Oh, ya. Tidak ada lagi ya. Siap. Mungkin tambahan dari saya ya, saudara nanti perhatikan dan diskusikan dengan para pembimbing. Ada yang mau diklarifikasi dia? Sudah cukup, Bu. Siap. Baik, kalau tidak ada, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Yeni sebagai pembimbing. Saya persilahkan. Enggak. Terima kasih Ibu pimpinan sidang. Saya mohon maaf tadi agak terlambat. Baik, Saudara Dian Prastika, di sini saya sebagai pembimbing mungkin akan menjembatani ya antara masukan-masukan dari para penguji ya. Nanti kita bicarakan lagi dengan Pak Bapak Prof ya. Pak Profnya udah nggak ada. Nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih Bapak Dr. Alin atas masukannya. Lalu kemudian dari Ibu Dr. Lina, judulnya sama dengan dari Ibu Dr. ini ya, bahwa judulnya dipersingkat saja. Ya, lalu kemudian harus lebih fokus, apakah itu sertifikatnya, apakah SHM atau SHGB atau hak pakai gitu ya. Lalu kemudian putusan Mahkamah Agungnya tidak perlu dimasukkan. Lalu ada kerangka pemikiran juga lebih terarah. Juga tadi menurut pendapat Ibu Rini di latar belakang jangan dulu ada saran-saran seperti itu ya. Hanya dasolen dan dasain saja. Lalu kemudian beberapa kata-kata dalam metode dihilangkan penulis ya, karena kamu bukan penulis di sini tapi peneliti ya. Kemudian kata kita, kata kita gitu ya, kata-kata dan penerbit kita itu harus juga dihilangkan ya. Lalu kemudian objek penelitiannya juga harus lebih fokus. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan tadi. Nanti mudah-mudahan Dian bisa bimbingan lagi dengan saya dan Prof. Toto ya. Kita bicarakan lagi ya Dian ya mengenai judulnya kita persingkat lagi ya. Lalu kemudian ada beberapa jangan hanya dari satu kasus saja, tapi karena ini S2 harus dari beberapa kasus. Baik, Ibu pimpinan sidang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Dr. Yani. Nanti selanjutnya Saudara Dian banyak diskusi ya. Mungkin metode atau modelnya, bimbingannya terserah para pembimbing mau lewat Zoom atau mau datang gimana ya, dan saudara intens aja ya. Untuk selanjutnya Bapak Profesor Dr. Toto Thohir SHMH, saya persilahkan. Baik, terima kasih ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada masukan-masukannya ya. Tapi ada prinsip umum ya. Jadi kita memberi masukan itu harus lebih mempersempit gitu, bukan lebih memperluas. Kalau lebih memperluas malah bingung mahasiswanya ya. Ini ke sini jadi ya. Yang kedua saya ingin juga nyatakan boleh studi kasus itu sampai ketemu kaidahnya. Ya, jadi bukan tidak boleh itu S1. S1 hanya mengetahui, kalau S2 itu memang menggali. Ya, jadi boleh satu kasus juga, tapi apa kaidah yang bedanya dengan yang sudah ada itu. Makanya saya izinkan aja ya. Dan yang selanjutnya jadi gini ya, kita jangan sampai terjebak oleh kan ini ada kaitan. Kalau pikir-pikir ada kaitan juga dengan buku Rusi di DSD nanti ya. Teori itu yang berguna untuk menganalisis di bab 4. Ya, jadi teori apa saja yang perlu gitu. Itu undang-undang itu norma bukan teori. Undang-undang itu norma bukan teori. Itu kalau kerangka konseptual ya. Tapi kalau teori bukan. Undang-undang itu. Jadi bedakan antara konsep dengan konsepsi ya, konsepsi dengan itu. Nah itu, tapi nanti masukan-masukan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi nanti ini Dian ya boleh. Kalau dia suka ketemu langsung sih sama saya, ya. Walaupun musim pandemi gitu di rumah, yang tidak pernah ketemu sama Bu Jenny-nya malah saya itu. Okay. Prof, damang, Prof. Ya, aduh ya banyak mahasiswa tuh. Lagi terima kasih saya ucapkan kepada semuanya dan insya Allah ya masukan-masukan itu akan berguna untuk lebih
menghasilkan tesis yang baik ya, nanti supaya cucunya si Dian ini kalau baca, oh bagus tesis nenekku ini ya. Makasih. Belum punya cucu sekarang mah. Belum ya? Ya, anaknya lah. Ya, terima kasih Prof. Toto. Ya, mungkin maksudnya karena kita di level S2 itu kan tidak hanya mengetahui ya, kalau kita lihat di SM itu kan mengembangkan, jadi mungkin nanti di tujuan penelitian juga ditegaskannya bukan mengetahui. Kalau memang studi, nah memang Pak Prof. Toto ahlinya ya, kalau memang studi kasus katanya boleh satu, ya tapi harus lebih tentu harus lebih bagus, lebih mendalam ya daripada ketika S1 mungkin begitu. Oh iya pasti harus tuh, harus. Iya. Tapi ini agak lumayan juga bisa mencerna petunjuk gitu. Anak ini punya anak juga anaknya ya. Iya, ya lumayan sih daripada yang lain. Lebih bagus. Banyak yang lain, yang lain. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Prof. Toto dan Bu Dr. Yeni yang masih hadir, kemudian Ibu Lina di perjalanan ya Bu Lina, serta para mahasiswa sekalian yang juga ikut menyaksikan, karena ini sekarang ada kewajiban dari Prodi bahwa mahasiswa itu sebelum UP harus bisa menunjukkan pernah menyaksikan ujian proposal temannya atau angkatan yang lebih tinggi minimal 2 ya. Jadi itu supaya memperlihatkan mereka pernah ya dan tahu bagaimana sebetulnya seharusnya yang harus dipersiapkan untuk ujian proposal. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ibu Yeni cepat sembuh ya. Prof. Toto juga tetap sehat dan segar ceria. Ada yang salah di sidang gini, Bu. Tenang aja. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.